Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ketemu lagi bersama Pak Deta ya dalam materi matematika untuk kelas 5 penyajian data. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram, batang, garis, gambar maupun tabel maupun diagram lingkaran. Bahkan nanti kita sedikit bantuan dengan bantuan Microsoft Excel. Jadi anak-anak nanti tidak perlu gambar, langsung dimasukkan ke program Microsoft Excel. Nanti tinggal jalan saja. Nanti kita pembelajaran hari ini diambilkan dari buku Generasi Juara Matematika 5 ya, Generasi Juara Matematika 5 karya Dedet Viagulita ya, Pak Deta juga ya di MI Muhammadiyah Karanganyar. Oke, next. Menyajikan data. Oke, kita mulai ya. Menyajikan data itu ada macam-macam. Yang pertama adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi yang pertama kali data itu harus dalam bentuk tabel. Karena tabel ini dasarnya untuk ke bentuk-bentuk yang lain. Contohnya tabel. Lihat ini. Ini misalkan kamu ulangan semester kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar. Jadi ini ada data ulangannya. Ulangannya dapat 64, 64, 10 dan terus. Kita buat terus dulu. Misalkan nilai 4 itu ada, lihat 1, 2, ya kan? 3, kita buat terus 3. 1, 2, 3 ada 3. Terus 5 misalkan. 5-nya ada, kita coret aja 1, 2. Oke. Mana lagi ini? Ibarat 3 ya, ada 3. Jadi tinggal terusnya berapa dihitung. Itu namanya bentuk tabel. Ini namanya adalah tabel. Konsepnya semua awal itu dari tabel. Nah, tabel nanti kita bisa lari ke diagram garis, batang, lingkaran maupun gambar. Oke, jelas ya. Yang pertama adalah tabel. Yang kedua adalah menyajikan dalam bentuk diagram gambar. Misalkan ini adalah tahun ya. Dijadikan gambar ini sebagai contoh penyajian adalah panen jagung Desa Badran sebagai berikut. Ini bukan bulan, ini tahunnya. Ya, tahunnya adalah 2014 1.500 kg ya, 2015 2.200 dan 2018 3.300. Jadi kita gambarnya kita misalkan ini. Jadi ada keterangannya. Contohnya kalau jagung penuh kayak gini, ini kita gambar bebas, gambarnya bisa orang seperti kemarin, bisa apa gitu. Kalau gini cuma 100. Ya ini misalkan kayak gini. Berarti kalau 1.500 berarti ini ada 3. Ya. Kalau 1.200 berarti ini ada 4. Ininya ada 2. Kan ini menunjukkan ratusan gambar ini. Yang ini menunjukkan 500-an. Seperti itu. Bisa ya? Ini namanya diagram gambar. Walaupun diagram gambar ini jarang digunakan. Apalagi di institusi pemerintah. Jarang menggunakan diagram gambar. Ya, cuma ini untuk pengenalan saja. Yang ketiga adalah diagram batang. Oke, ini diagram batang. Misalkan almari, kita intinya semua diawali dari tabel dulu ya. Misalkan adalah almari 15, sofa 20, rak 25, meja hias 10 ya. Kita buat tabel kayak gini. Jadi misalkan ini ada namanya almari, sofa, rak, meja, dan ini adalah banyaknya ya. Misalkan 15 kita gambar kayak gini. Ya, gambar kayak gini susah. Nanti akan diajari dengan cepat oleh Pak Deta ya. Cukup gunakan laptop atau komputer langsung bisa, tidak perlu gambar-gambar kayak gitu. Oke, yang keempat ada tadi yang pertama adalah tabel, semuanya ada tabel, kemudian gambar, batang, yang kemudian ini harusnya adalah diagram garis, bentuknya garis kayak gini, perhatikan ya. Ingat-ingat. Misalkan ini adalah penjualan HP selama tahun 1 tahun di toko seluler canggih ya, Vivo, Oppo, Samsung, Nokia sudah jarang ya, Advan, Everchoss ya, Lenovo. Ternyata paling laris Samsung ya. Merek yang paling Pak Dota suka itu adalah ya, kok nggak ada Xiaomi ini, harusnya ada Xiaomi ya, ada merek namanya Xiaomi. Xiaomi tulisannya gimana ya? Xiaomi ya, gitulah ya. Dihapus dulu nanti tidak anu ya. Oke, misalnya ini mungkin datanya lupa ya. Gambarnya kayak gini. Kita gambar misalnya Vivo. Vivo di sini 50, kita kasih titik 50. Terus Oppo 45. Titik 45 di sini. Terus Samsung 75. Ya, ini. Ya, dan seterusnya kita garis. Ya, itu adalah cara manual. Ya, akan saya jelaskan nanti pakai Microsoft Excel nanti ya. Kita cek dulu, terakhir dulu. Jadi kita 5 hari ini ya, ada 5. 1 tabel, gambar, terus kemudian garis,
kemudian batang, yang terakhir adalah lingkaran ya. Ini paling susah, itu biasanya pelajaran kelas 6, tapi tidak apa-apa, kita pelajari sedikit aja. Lihat, misalkan PNS adalah 5. Intinya adalah tabel dulu ya. Guru 10, pilot 7, dokter 15, polisi 6, dan ini. Cara mencarinya kita jumlahkan dulu, harus kita jumlahkan dulu. Ya, kita jumlahkan dulu, misalkan di sini. Ya, warnanya tidak begitu jelas, saya pakai yang hitam aja. Kita jumlahkan dulu ini berapa misalkan. 5 tambah 10 tambah 9 tambah 15, ya adalah 50. Ya. Nah, sebelum kita membuat ke diagram lingkaran, wah ini cara manualnya adalah ya seperti ini. Kita pakai cari dulu berapa derajatnya. Kemudian kita nyari pakai busur. Contohnya ini 5 itu caranya ya 5 per totalnya kan 50. 50 kali 360 derajat. Ya, nanti ketemu coret-coret 10 berarti ini 36 derajat dan seterusnya, bisa lihat contohnya di sini. Ya, misalkan di sini tentara sama ya, ini 36 derajat, misalkan ini dokter. Ya, dokternya 15 per semuanya. 50 kali 360 derajat. Wait. Ya. Nah, ini sama dengan, perhatikan, ini adalah bagi 53, bagi 5 10 berarti 36 kali 3 berarti 108 derajat. Oke. Jadi dokternya ada 108 derajat. Lah, setelah itu kita buat lingkarannya, kita buat derajat-derajatnya, nanti ketemu. Oh, berapa derajat itu di sini, berapa derajat itu di sini. Nanti 108 itu paling besar. Ini banyak yang cita-cita jadi dokter. Cita-citanya murid MI jadi dokter, tapi saya bingung ya. Kalau semuanya jadi dokter, nanti dokternya siapa yang mau jadi pasien? Jadi sekali-kali cita-cita juga ada yang jadi pasien. Cita-citanya apa, Pak? Jadi pasien ya, jangan jadi dokter. Kasihan dokternya kalau nggak ada pasiennya. Dokternya mau meriksa siapa? Ya, nanti dokternya rebutan pasien. Kalau ada satu anak jadi pasien, nanti bisa rebutan oleh dokter-dokter yang lain ya. Ayo periksa saya aja, nanti gratis dapat rumah gitu ya. Dokternya banyak, muridnya pasiennya nggak ada, semuanya sehat-sehat. Ya ada juga itu, hanya bercanda. Oke, ini sudah selesai ya. Ada, saya simpulkan dulu cara penyajian data ya. Yang pertama adalah tabel penyajian data. Ya, yang pertama adalah tabel. Yang kedua adalah tadi adalah diagram gambar. Ya, tadi ada diagram garis. Ya. Yang ketiga, 4 adalah diagram batang. Nah, diagramnya hilang. Yang kelima adalah diagram lingkaran. Ya, tulisannya Pak Dita rapi sekali ya. Oke, dah. Jelas hari ini tabel itu yang kayak gini ya. Gambar itu yang ada gambar-gambarnya, gitu ada keterangannya, tahu misalkan ya, berapa 500, 200. Garis itu yang kayak gini, batang itu yang kayak gini, loncat-loncat. Ya, lingkaran yang kayak gini. Oke. Lah, dari sini saya akan kasih trik hari ini biar apa namanya itu berguna. Kalau ini bisa ya disebut. Sekarang kita ajari pakai diagram apa namanya itu batang ya. Contohnya ini. Kita akan menghitung ini ya, menyajikan data. Ini kan sudah kita punya data tabel. Perhatikan di sini saya akan turunkan. Saya tadi sudah membuat apa namanya, Nak? Membuat ini di Excel. Ya ini, misalkan ini. Nah, ini adalah banyaknya siswa yang tadi ini, yang apa namanya? Wait. Ini adalah yang ini ya, nilai 4 sampai 10 saya buatkan, sudah bisa masukkan ke Excel. Caranya seperti ini, perhatikan. Nilainya kan tadi 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini udah ada sama ya. Kita tulis. Cara membuatnya, untuk membuat diagram batang, garis, dan lingkaran kita cukup blok di sini. Ya, bisa ngeblok ya. Bloknya di sini ya. Kita blok di sini. Kita pilih apa namanya insert. Insert itu mengambil ya. Insert apa? Ya recommended chart. Kita klik recommended chart. Pengen enggak? Ini namanya garis. Ya, garis miring. Ini batangnya. Kita cek aja insert. Oke. Nah, ini ketemu diagram batangnya. Oke, ketemu diagram batangnya. Wait. Ini Pak Dita nggak pakai mouse ya. Bentar, ambil. Nah, ini diagram garis banyak siswa. Ini ya, kasih keterangan bisa di sini. Misalkan keterangannya adalah data label, boleh access title, namanya kasih nama. Ini adalah apa namanya ini? Nilai. Nilainya ini. Ya, nah ini banyak anak. Nah, kasih keterangan aja. Ya, banyak anak. Selesai kan? Apalagi bisa ditambah lagi.
Bagi yang belum bisa, ada yang tabel kayak gini, error bar, legend, keterangan, ya trendy itu ya ini bisa kita copy di sini, kita bisa copy lah, kita masukkan di sini. Ya ini namanya apanya wait, mana itu tangannya? Nah ini kok tangan ini harusnya. Ya ini adalah diperkecil. Ini adalah diagram batang dari data. Dari data ini, tabel ini bisa kita ubah menjadi diagram apa namanya nak? Diagram garis. Ya ini tadi sama caranya. Ini diemblok ya, diemblok, emblok ya. Bukan gablok ya. Emblok di blok. Kalau gablok itu makanan dari Sragen itu. Orang-orang pada suka, saya nggak suka ya. Ya. Tapi enak sih ya. Ini adalah diagram garis ya, pilih yang mana ini atau ini, katanya cantik ini ya, kita cek in. Oke ya, setelah kasih ini, setelah ingat di blok terus kita pilih ada kasih warna ya, biar keren ya. Mungkin anak-anak lebih kreatif pakai yang ini. Ini Pak canggih Pak, boleh. Ini lebih canggih Pak, oke. Jangan lupa dikasih keterangan, tambahkan akses detail. Ini namanya tadi apa, ini adalah nilai ya. Terus ini apa? Oh, ini nilainya yang ini, nilai. Ini adalah banyak anak. Nah, ini adalah wait, ntar. Jumlah, wait. Jumlah, bentar ini hurufnya kok kapital semua ya. Jumlah, nggak apa-apa lah. Jumlah anak. Misalkan ini kasih keterangan apa lagi biar cantik. Data label perlu nggak? Boleh. Nah, ini daya gini aja, oke. Kita copy, bisa copy ke Microsoft Word, bisa di print. Jadi kalau ada anak-anak ada tugas apa namanya itu membuat diagram, nggak usah pakai itu, nggak usah pakai tangan ya, langsung pakai laptop atau komputer. Pak, di rumah saya nggak punya komputer, pinjem ya, pergi ke tempat temannya. Karena dunia kita namanya era industri 4.0 itu harus teknologi canggih. Kalau nggak punya pinjem, jangan malu ya. Saya dulu nggak pernah, dalam arti tidak kecil, nggak punya mobil, nggak punya sepeda motor, saya berani pinjam Pak sepeda motor ya, saya latihan sepeda motor. Ya, saya tuh nggak punya komputer dari kecil. Saya pinjam ke orang, Pak pinjam, saya lihat nunggu, kalau nggak dipakai saya pinjam. Kebetulan saya adalah juara pemrograman komputer tingkat Universitas Negeri Semarang. Lawan saya itu dosen ya. Saya itu mahasiswa semester 3 itu sudah ngalahin dosen. Saya juara 2, juara satunya dosennya sih ya. Juara 3-nya juga dosennya. Saya bisa ngalahin juara pemrograman komputer di Universitas Negeri Semarang ya. Walaupun nggak punya komputer, pinjem caranya ya. Oke, next. Ini lagi kayak tadi udah bisa ya. Kita bisa membuat diagram. Apalagi yang belum saya contohkan, diagram lingkaran ya. Ini saya belum saya buatkan. Kita buat diagram lingkaran. Caranya seperti ini, perhatikan. Ya, ini lihat tadi data yang ini apa namanya itu? Data penyajian panen jagung. Ya, kita buat caranya di mana? Caranya di blok. Cara ngeblok itu gimana? Arahkan kursor ke tahun, terus kemudian ditarik, ditahan, tekan, tahan, garis ke sini. Lain namanya di blok, blok ya. Caranya kemudian insert, terus recommended card, ya, recommended chart. Ya kita ambil diagram lingkaran, kan belum tahu lingkaran. Nah gini, kok nggak jelas nih? Maka kita kasih keterangannya, ya data label, ya kasih keterangannya lagi. Apalagi ini di mana? Ada kasih more option. Value-nya, value-nya apa? Nggak usah ya. Series name, namanya adalah jumlah panen, kasih kategori name. Biasanya nggak usah ya. Percentage, ya ada. Bisa kita bentuk percentage ya, kayak tadi ya, udah jelas. Tapi ini kasih nggak usah ya. Nah ini kasih nama aja kategori name-nya, ya gitu. Oke, series name, usah, volume, nggak usah ini aja. Ada. Ini udah melambangkan, ini udah lengkap tentang diagram lingkaran ya. Gambarnya gimana? Apa namanya? Itu bentuknya gimana bentuknya? Yang cantik bisa nggak dikasih view-nya, dikasih yang cantik? Oh nggak usah ya, ribet ya. Ya nanti ada cara, nanti kalian klik sendiri, kita copy. Setelah selesai kita copy, kita taruh di soalnya tadi. Oh ini lihat ini diagram lingkaran. Oke bisa ya, taruh di sini. Ada lagi next. Wah ini panen terlalu sedikit nggak asik. Ini penjualan ini tadi kan udah ada diagram garis. Kita udah contohkan diagram garis, batang belum. Ini tadi batang sudah, garis sudah, lingkaran sudah ya, cukup ya saya kira hari ini ya. Ingat caranya ditulis dulu seperti ini.
Lihat Vivo 50. Nah, ini udah tak buatin ya diagramnya, tepalnya. Caranya diemblok, ya kan? Setelah diemblok di insert, ya nanti tugasnya gini ya. Terus di recommended file, terus kalian pilih mau diagram batang, lingkaran. Kalau udah ada garis ya kita buat garis. Misalkan garis itu line lah gini. Yang ini, oke. Terus kita oke. Ya. Setelah di oke ada pilihannya. Ya, yang cantik mana? Kita cantik yang mana? Ini aja kayaknya cantik. Nah, kita ada Vivo, Oppo, Samsung, Nokia. Wah, udah bagus sekali ya. Kalau perlu kasih tambah keterangan. Kalau nggak ini namanya kasih nama ya. Ini adalah jumlah ya, jumlah terjual. Ini namanya merek HP ya. Merek kelirunya di sini. Ya, merek HP ya, handphone, mobile phone ya. Ini udah selesai. Bagus kan? Anak-anak harinya bisa semua. Nanti kalau bingung diulang-ulang lagi. Ya, sampai lo kok sama? Lah sama, memang sama. Diagram garis. Kita mau buat batang aja. Enggak, batang ya klik aja batang yang tadi. Ya ini dibuang aja. Ya, dibuang, di delete aja. Nah, ini lihat caranya, saya ulang lagi. Saya ulang lagi nanti tugasnya di rumah buat ini. Garis, oke. Terus kemudian insert, recommended file, terus kemudian pilih lingkaran boleh, batang batang aja, batang, oke. Terus insert, oke. Lah, setelah itu kasih warna gini. Cantik kan? Wait, bentar ya, udah di copy. Taruh di wordnya anak-anak ya. Udah ini ketemu. Sama ya. Mudah sekali hari ini, cukup ya, pembelajaran hari ini cukup. Anak-anak sudah bisa membuat diagram batang, garis, lingkaran dengan bantuan Microsoft Excel ya. Udah ya, terima kasih. Hari ini pelajarannya saya kira cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi minggu depan atau hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.